Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kimia farmasi 2. Pagi ini kami menyampaikan materi tentang penetapan kadar, metode pengendapan argentometri. Sebagai pengantar, kami menyampaikan kembali tentang definisi analisis kuantitatif polimetri titrimetri, yaitu penentuan kadar. Nah, itu di mana kita telah mengetahui salah satu di antaranya yaitu konsentrasinya, di mana volume yang telah diketahui konsentrasinya tadi itu bereaksi secara kuantitatif dan stoichiometri dengan larutan sampel. Nah, secara prinsip digambarkan pada slide ini bahwa dengan metode titrasi kita dapat tentukan kadar sampel dengan cara bahwa secara prosedur, yaitu larutan standar yang telah diketahui konsentrasinya direaksikan dengan larutan sampel. Setelah terjadi reaksi secara sempurna, maka itu bisa kita tetapkan kadar sampelnya. Gimana caranya? Itu dilakukan dengan cara sebelumnya telah diketahui berapa volume yang dibutuhkan oleh larutan standar untuk dapat bereaksi secara sempurna pada larutan sampel. Ini. Kemudian setelah itu bisa kita masukkan dalam satu formula, itu di mana miligrek larutan standar dibandingkan dengan miligrek larutan sampel. Itu kita temukan milimol sampel, dan kemudian kita dapatkan miligram sampel. Ini penjelasannya secara teori. Saya kira dalam perhitungannya sudah kami sampaikan dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian secara titrasi pengendapan itu reaksi zat yang dititrasi dengan pentiter itu berlangsung cepat. Reaksinya sempurna secara kuantitatif dan tidak ada reaksi tambahan yang mempengaruhi stoichiometri antara zat yang dititrasi dengan larutan baku primer. Titik akhir titrasi jatuh berdekatan dengan titik ekivalen. Argentometri sendiri ini prinsipnya sebenarnya adalah karena menggunakan larutan standar berupa larutan argentinitrat itu dengan berdasarkan terbentuk endapan, itu di mana misalnya yang ingin diketahui adalah klorida. Nah, klorida ketika direaksikan dengan Ag itu akan membentuk endapan putih, itu terbentuknya Ag argentiklorida, AgCl. Selain Cl itu juga bisa kita tetapkan metode argentometri ini dengan menguji senyawa yang mengandung Br, PO4, oksalat, dan sebagainya. Nah, prinsip titrasi argentometri ini dilakukan jadi adanya larutan sampel itu yang ingin diketahui konsentrasinya dan penetapan titik ekivalen, kemudian pengguna indikator yang sesuai, kemudian bagaimana penetapan titik akhir titrasi, dan larutan yang diketahui konsentrasinya dalam larutan standar. Nah, ini menggunakan AgNO3 berapa N, kemudian pentiter berapa volume yang dibutuhkan, dan penetapan kadar ini didasarkan pada miligrek argentinitrat dengan miligrek sampel. Nah, ini saja yang diulang-ulang sebenarnya nanti dalam penetapan kadar berdasarkan argentometri, yaitu membandingkan miligrek AgNO3 dengan miligrek sampel. Metode argentometri. Metode argentometri sebelumnya di penjelasan lalu kami sampaikan hanya 3. Ini ada beberapa tambahan. Nah, kalau yang sebelumnya 3 itu ya berdasarkan pengguna indikatornya. Yang metode Moore menggunakan indikator kalium kromat, Pajans dengan indikator fluorescein dan turunannya, dan metode Flohar dengan indikator Fe13. Sedangkan yang lain ada metode elektrometri dengan Liebeck-Daniels. Nah, ini perbandingannya. Nanti bisa dibaca, nanti saya sampaikan file PPT-nya. Nah, penentuan titik akhir titrasi. Secara prinsip, pembentukan untuk metode Moore itu pembentukan endapan yang kedua yang berbeda warna dengan endapan yang pertama.
sedangkan metode Volhard itu pembentukan warna senyawa yang kedua yang larut. Kemudian Liebeck Deniks itu pembentukan kekeruhan. Fajans itu absorpsi senyawa-senyawa organik tertentu oleh endapan yang berada dalam bentuk koloid. Sedangkan potensiometri ini terjadinya loncatan potensial. Tahapan analisis untuk ini jadi awal dilakukan pertama adalah pembakuan agen 3. Ini bisa dilakukan dengan metode Moore. Kemudian penetapan sampel ya ini bisa dengan berbagai metode, baik Fajans, Moore, Volhard, spektrometri. Nah, tapi kalau pembakuan genetik memang pada umumnya lebih sederhana itu menggunakan metode Moore. Adapun prinsip reaksinya, ini bisa kita lihat untuk pembakuan agen 3 itu didasarkan pada reaksi kimia NaCl tambah NO3 menghasilkan endapan putih AgCl dan NaONO3 yang terlarut. Begitupun kalau dengan menggunakan kalium kromat menghasilkan endapan coklat merah Ag2CO4. Nah, untuk sampelnya dengan metode Fajans ini jadi sampel yang diperkirakan yang mengandung klorin direaksikan dengan nitrat itu menghasilkan endapan putih AgCl. Nah, menggunakan indikator absorpsi itu menghasilkan suspensi yang berwarna merah. Nah, begitupun dengan penentuan kadar sampel dengan metode Volhard ini menggunakan FECN. Nah, cara analisa dan perhitungan, misalnya dalam ini buret diisi AgNO3 itu kan berapa N. Nah, ini untuk bagaimana menetapkan pembakuan AgNO3. Pembandingnya menggunakan 10 ml itu NaCl. Jadi NaCl yang kita gunakan sebagai pembandingnya. Jadi membandingkan antara miligrek AgNO3 dengan NaCl. Jadi kita gunakan rumus volume kali normalitas, baik AgNO3 maupun NaCl. Jadi NaCl pada umumnya dibuat itu dengan normalitas 0,0998. Dikatakan ini memiliki volume 10 mili dan untuk misalnya dari hasil titrasi didapatkan volume untuk AgNO3 adalah 9,64. Nah, berapa N-nya? Dengan menggunakan rumus ini sehingga didapatkanlah angka 0,1050 mol per liter. Ini untuk pembakuan AgNO3. Nah, kalau yang lalu kan ya kita bandingkan dengan berapa yang ditimpa NaCl. Ini NaCl-nya sudah dibuat dan didapatkan nilai N dari NaCl. Nah, bagaimana penetapan kadar sampelnya? Nah, tadi AgNO3 kita sudah tahu yaitu 0,1050. Nah, di sini di dalam penetapan sampelnya jadi AgNO3 yang tertitrasi sebanyak 10,50. Nah, sedangkan volume sampelnya di sini adalah 10 ml. Nah, ditanyakan berapa normalitas dari klorinnya. Dengan menggunakan rumus serupa rumus pembakuan tadi, sehingga didapatkanlah angka 0,1103 mol per liter ini untuk molaritasnya. Nah, kemudian dikaitkan dengan berapa gram dalam sampel, ya kita kalikan dengan berat molekulnya. Berat molekul dari klorin. Berat molekul klorin adalah 35,5. Sehingga didapatkanlah
ini 0,1 dikali 35,5 diubah ke dalam bentuk dalam bentuk liter, liter, kemudian diubah ke mililiter dan dipresentasikan. Jadi presentasi itu berapa gram dalam 100 mili, sehingga didapatkanlah konsentrasi dalam sampel itu klorinnya adalah 0,39%. Jadi pada dasarnya saya prinsip perhitungan kadar argentometri ini dapat menetapkan kadar klorin dalam berbagai bahan sampel. Misalnya digunakan dalam kemurnian air, atau yang sekarang mungkin kekhawatiran banyaknya produk yang terlalu tinggi kadar klorinnya, karena kekhawatiran tingginya kadar klorin itu bisa menyebabkan iritasi, baik dalam tisu atau popok ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan metode ini untuk penetapan kadar klorinnya apa. Nah, saya contoh soal penetapan kadar klorin dengan metode Volhar. Hanya sampel infus RL ditentukan kadar klorinnya secara argentometri. Nah, ini menggunakan metode Volhar. Nah, pada pembakul Ageno 3 ini ditimbang ini 290 mg sampai 50 ml. Nah, ini ya untuk berapa nilai N-nya? N-nya kan untuk menghitung N itu ya gram kali volume kali BM ya. Jadi 290 dikali 50 mili dikali 3 NaCl BM NaCl di 48,55, kita dapatkan 0,099. Nih, ingat ya rumus penetapan normalitas ya. Jadi ini sudah langsung bisa ditetapkan berapa nilai N dari NaCl. Jadi menggunakan indikator NaCl titrasi dengan larutan Ageno 3 menggunakan indikator kalium kromat. Nah, volume Ageno 3 yang diperlukan itu untuk berlangsungnya reaksi secara sempurna itu 10,20 ml. Nah, pada penentuan kadar sampel ini di pipet 10 ml larutan infus dan dimasukkan ke lamer sebanyak 250 ml ditambah 20 ml larutan Ageno 3 ini. Ingat digunakan 20 ml Ageno 3. Dikocok hingga reaksi secara sempurna. Nah, ini dalam perhitungan kita abaikan saja ini. Kemudian ini menggunakan NH4CNS 0,1. Ini kita masuk dalam perhitungan. Kemudian 11,50. Ini juga masuk dalam perhitungan. Nah, kita lihat bagaimana jawabannya. Ya, jawabannya ini. Ya, ini tidak langsung saja ya. Tidak lagi diuraikan pembakuannya. Kalau bagaimana penetapan pembakuan NaCl ini di dalam kurung kecil 0,099 ini untuk N-nya NaCl, ini volume NaCl, ini volume Ageno 3. Nah, ini jadi kalau diuraikan ini kita dapatkan nilai N dari Ageno 3. Nah, dalam soal tadi dalam penetapan sampelnya jadi ini sudah masuk ke sampelnya. Ini rumus ini hanya untuk melihat proses dari penentuan pembakuan dari Ageno 3. Nah, tadi di bawah ada tambah, jadi dalam soal itu nah ini dalam soal ini ditambah 20 mili larutan Ageno 3. Ageno 3. Jadi 20 kali N-nya Ageno 3. Kemudian Ageno 3 kelebihannya, ada kelebihan dari Ageno 3. Nah, jadi
normalitasnya ini N4 CNS cyanidanya dikali 11 kali, jadi volume yang dibutuhkan itu 11,50 miligrek. Sehingga didapatkanlah ini hasilnya ini dapatkanlah 1,9424 dikurang hasilnya kelebihannya, sehingga didapatkanlah angka 0,7924. Kemudian dibagi 10 karena sampel ini dalam 10 mili. Nah, kemudian kita uraikan dalam bentuk persen bobot per volume. Jadi bobotnya itu ya gram per 100 mili. Karena ini dalam bentuk mol per liter, kita rubah dalam bentuk gram per 100 mili. Sehingga didapatkanlah angka ini 35,5, ini adalah berat molekul dari klorin. Nah, klorin. Sehingga didapatkanlah 0,28% gram per 100 mili. Nah, kemudian untuk soal yang lain, penentuan kadar efedrin hidroklorida. Jadi untuk menentukan kadar efedrin pada pembakaran HbN 3 ditimbang NaCl 580 mg sebanyak 100 ml. Kalau soal sebelumnya itu banyak 50 ml, maka bagi duanya ditimbang. Tapi ini 100 ml ya ini nanti 580 dikali 100 dikali BM dari HgNO3. Kita akan BM dari NaCl, ya. Jadi BM dari NaCl itu 58,5. Jadi nanti kita akan dapatkan nilai N dari NaCl. Nah, larutan baku primer ini dipipet 10 ml dan dititrasi dengan larutan HgNO3. Indikatornya menggunakan indikator adsorpsi fluoresesen. Dan ternyata diperlukan volume titran sebanyak 10,20 ml. Nah, kemudian dari 20 tablet diserbukan diambil 0,3 gram serbuk ditambah 10 ml air, ditambahkan asam asetat. Di teori sebelumnya bahwa reaksi dalam penetapan kadar dengan metode argentometri ini ya dalam keadaan yang agak asam, ini makanya ditambahkan sama asetat yang menggunakan indikator bromofenol biru, masukkan dalam elemen 50 ml dan dititerasi dengan HgNO3 sampai warna ungu. Kemudian dari titran yang diperlukan 11 mili. Nah, bila dalam kemasan itu disebutkan bahwa setiap tablet itu 250 atau setiap rata 250 mg tablet itu terdapat kadarnya sebanyak 25 mg. Nah, menurut farmakope itu syaratnya itu tidak kurang dari 95 dan tidak lebih dari 150%. Yang ditanyakan apakah kadar efedrin dalam sampel ini memenuhi syarat. Nah, untuk pembakaran HbN 3 menggunakan metode Fajans di 10 kali 20 kali N, kemudian 10 kali 0,099 ini 0,099 ini didapat dari tadi ini yang 100 mili kali 5 yang dapatkan dari 5,5 untuk mendapatkan nilai N dari NaCl. Sehingga kemudian ini adalah karena 10 mili sehingga diuraikan jadi volume HgN 3 10,20 sehingga didapatkanlah angka 0,0972 mol per liter ini untuk
N dari bagian 3. Setelah kita mengetahui nilai N bagian 3, kita masukkan dalam penetapan kadar efedrin. Nah, dalam penetapan kadarnya, jadi miligrek ageno 3, jadi volume yang dibutuhkan yang 3 itu 11, kemudian normalitas yang 3 sehingga dapatkan. Dan dalam soal tadi ini disebutkan 1 mili untuk ageno 3 0,1 N itu setara dengan 0,027 gram efedrin HCl. Jadi 1 mili 0,1 N ageno 3 itu setara dengan 0,027. Nah, kita konversikan, ini dapatkanlah angka 0,0289 gram efedrin HCl. Nah, dari kita hitung berapa BM efedrin, dibandingkan dengan BM efedrin HCl. Nah, sudah disebutkan angka-angkanya ini, tinggal diuraikan. Dan kadar efedrin itu bisa kita ketahui dengan membandingkan berat menurut teori ini 250, kemudian dalam pengujian kita gunakan 300 dan kali hasil dari perhitungan ini, efedrin per BM efedrin per BM efedrin HCl kali 0,0289, hasilnya sini. Itu kita akan mendapatkan kadar efedrin. Setelah mendapatkan kadar efedrin, masukkan ke presentasinya. Nah, apakah hasilnya sesuai dengan KOP? Nanti silakan dikerjakan. Contoh soal yang lain, ini ini untuk soal ini ya silakan dikerjakan. Nanti kami sampaikan soalnya di Google Classroom. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.